itu ada angin dan taufan yang menghantam perahu itu. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita akan sering kali bertemu dengan hal-hal yang menghantam, menghalangi, merintangi hidup kita, sehingga bisa jadi pada suatu saat perahu kita bisa saja karam. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Januari 2023 bersama Romo Eligius Adi Wahyu Pawarta dari Dompu, Kuskupan Denpasar. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam Fresh Juice. Hari ini hari Sabtu 28 Januari 2023, peringatan wajib Santo Thomas Aquinas. Dalam bacaan suci pada hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak. Dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar kisah dalam bacaan Injil tadi, tentu sebagian besar di antara kita akan fokus terhadap Yesus yang menenangkan danau itu. Maka para murid mengatakan, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Tapi mungkin ada yang pernah bertanya-tanya enggak? Mungkin ada yang sadar ada sesuatu yang agak aneh di situ. Oke, mari kita cari sama-sama. Kalau kita membaca dengan seksama atau mendengar dengan teliti, kita akan menemukan ternyata bukan hanya satu perahu yang menyeberang. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus naik, ada perahu-perahu lain yang menyertainya. Maka kita harusnya bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sih nasib perahu-perahu yang lain itu? Apakah taufan itu hanya menghantam perahu murid yang dinaiki para murid dan Yesus, dan tidak kemudian menghantam perahu-perahu yang lain? Ataukah bagaimana cara mereka untuk mengatasi taufan dan gelombang yang sama? Atau mungkin kita bisa bertanya, apakah di akhir kisah mereka juga mengalami keselamatan seperti perahu yang dinaiki Yesus dan para muridnya? Ataukah mungkin ada yang tenggelam? Saudara-saudara terkasih, jadi ada beberapa perahu yang menyeberangi danau. Tetapi kenapa bacaan Injil kemudian hanya mengisahkan bagaimana satu perahu itu? Itu disebabkan karena adanya suatu perbedaan yang mendasar antara satu perahu yang dinaiki oleh Yesus dan para muridnya dengan perahu-perahu lainnya. Perbedaan yang mendasar itu adalah di dalam suatu perahu itu ada Tuhan Yesus di situ. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita ibaratkan hidup kita itu seperti perahu. Tetapi satu hal yang menjadi kekasan bagi kita sebagai orang Kristiani adalah di dalam kehidupan kita itu yang diibaratkan dengan perahu, ada kehadiran Tuhan di situ. Dan kalau kita ibaratkan hidup kita itu seperti perahu,
maka sebagaimana perahu yang melayari lautan, kita juga akan bertemu dengan situasi-situasi batas. Maka secara sederhana kita menemukan 3 situasi batas dalam kisah di dalam bacaan Injil tadi. Yang pertama, bahwa para murid dan Yesus serta perahu-perahu lainnya menyeberangi danau itu pada waktu petang. Petang itu membatasi jarak pandang kita. Di dalam kehidupan ini seringkali memang jarak pandang kita itu terbatas. Kita tidak mampu melihat sesuatu yang benar atau tidak mampu melihat kehadiran Tuhan, sehingga kadang-kala kita bisa menjadi orang-orang yang tersesat. Yang kedua, bahwa ketika perahu itu berlayar di danau, maka kedalamannya itu kadang tidak bisa diukur. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa situasi batas kita, kadang kita terkendala pada jarak selam yang terbatas. Kita tidak bisa melewati batas tertentu untuk menyelam ke dalam lautan. Begitulah dalam kehidupan. Kadang-kala kita melewati sesuatu yang kita tidak dapat selami. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, itu ada angin dan taufan yang menghantam perahu itu. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita akan sering kali bertemu dengan hal-hal yang menghantam, menghalangi, merintangi hidup kita, sehingga bisa jadi pada suatu saat perahu kita bisa saja karam. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika kita menghadapi 3 situasi batas itu, kemudian kita juga sering jatuh pada 3 kecenderungan yang membuat hidup kita semakin tenggelam. Pada tempat yang pertama adalah kecenderungan tidak menemukan kehadiran Tuhan. Bisa saja di dalam perjalanan hidup kita menjadi semakin takut, karena kita menjadi orang-orang yang tidak menemukan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kehilangan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita tidak menemukan bahwa Tuhan adalah sumber dari pemecahan persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar kisah tadi, kenapa tidak dari awal mereka meminta bantuan kepada Yesus? Mungkin karena mereka melihat Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu. Sedangkan beberapa di antara murid itu adalah nelayan, orang-orang yang handal dalam mengarungi lautan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kadangkala kita begitu menyempitkan peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya pada sebatas di mana kita berdoa, hanya sebatas ketenangan batin. Tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan kita. Dan yang ketiga, kecenderungan yang ketiga adalah ketika kita menuduh Tuhan tidak peduli. Saudara-saudara terkasih, hal ini seringkali terjadi di mana ketika kita berusaha sekuat tenaga lalu kita tidak menemukan tujuan yang tepat atau hasil yang sesuai kita inginkan, maka kemudian kita mulai menuduh bahwa Tuhan itu tidak peduli. Padahal pada dasarnya kita tidak pernah pergi kepada Tuhan, atau kita lebih melihat kemampuan diri kita ketimbang belas kasih Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di dalam situasi-situasi batas, kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka semestinya kita akan sampai pada tujuan yang tepat. Kita dapat melewati badai dengan selamat. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Seringkali yang terjadi sama seperti dalam kisah itu. Mereka malah takut kepada Yesus yang mengatasi segala ketakutan mereka. Setelah segala situasinya tenang, mereka malah ketakutan mengatakan, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun kemudian takut kepadanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan bahwa orang menebar ketakutan agar orang lain menjadi tunduk dan patuh. Dan di dalam pengertian lain, orang menjadi taat dan setia. Tetapi tidak demikian halnya, saudara-saudara terkasih, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak menanamkan ketakutan dalam diri kita agar kita menjadi patuh dan setia. Tetapi Tuhan menanamkan ketenangan di dalam batin kita agar kita mampu sampai di tujuan yang benar, dan di dalam mengarungi samudera kehidupan kita dapat menghasilkan segala sesuatu yang baik. Maka jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu
28 Januari 2023. Terima kasih kepada Romo Eli untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.